setan tidak. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Siapa di sini Allah? Allah Tritunggal. Kita lihat bagaimana ketika menciptakan alam semesta, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bekerja sama menciptakan manusia menurut gambarnya. Bagaimana dengan karya keselamatan? Saudara, di slide yang ketiga kita melihat sebuah lukisan, ya. Yang ketiga yang digambar oleh André Rublev, ya, yang berjudul The Holy Trinity. Mungkin kurang jelas ya, saudara. Di mana digambarkan Allah Tritunggal duduk bersama di divine table, saudara. Saudara, apa yang menjadi fokus mereka? Kalau saudara, di tengah-tengah mereka ada apa? Cawan, saudara. Itu melambangkan apa? Pengorbanan Kristus. Bagaimana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiga-tiganya terlibat semua di dalam rencana keselamatan atas umat manusia. Saudara, banyak yang menganggap ini lukisan yang sangat indah mengenai Tritunggal, walaupun tidak sempurna, saudara, karena memang sulit sekali untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Tetapi yang mau ditekankan di sini, bagaimana keselamatan itu sebetulnya bukan hanya karya Yesus saja. Memang siapa yang datang ke dunia? Yesus. Siapa yang mati di kayu salib? Yesus. Tetapi saudara, kalau mau catat Yohanes 5 ayat 37, Yesus sendiri menyatakan Bapa mengutus anak ke dunia. Jadi Bapa sudah mengutus anaknya. Kemudian anak mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Nah, apa yang terjadi 3 hari setelah Yesus mati? Allah Bapa dan Roh Kudus membangkitkan Yesus dari kematian. Sudah bisa baca Kisah 2 ayat 24, pasal 3 ayat 15 dan pasal 10 ayat 40. Kalau Yesus terus mati, saudara, dia gagal untuk menjadi juru selamat. Kenapa? Karena berarti dia sendiri takluk kepada kematian. Dia kalah kepada kuasa iblis. Puji Tuhan, Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Setelah Yesus bangkit, naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus. Ya. Yohanes 14 dan 16, Yesus berjanji akan mengutus Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh kebenaran yang akan membimbing murid-muridnya mengingat apa yang diajarkan Yesus. Pasal 15 dan 26 juga menunjukkan hal itu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Roh Kudus pada hari Pentakosta dicurahkan atas umat manusia, seorang yang percaya. Roh Kudus inilah membimbing seseorang untuk bisa percaya kepada Yesus atau melahir barukan kita sekalian sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya bisa menjadi orang Kristen itu bukan karena kita yang mau, saudara, semata-mata karena kita sendiri yang memilih Yesus, tapi karena Roh Kudus yang sudah mempersiapkan hati kita, membuka mata rohani kita, sehingga kita sadar, oh Tuhan, aku orang berdosa, aku membutuhkan pengampunan Kristus. Dan kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Allah Tritunggal bekerja sama di dalam karyanya. Di dalam dunia teologis, istilah ini disebut perikoresis. Perikoresis yang artinya all of God in every divine act. Semua Allah di dalam tindakan ilahinya, setiap tindakan ilahinya. Nah, saudara-saudara, berdasarkan relationship Allah Tritunggal ini, maka kita sebagai anggota kerajaan Allah atau anak-anak Allah, kita mencontoh relationship dari Allah Tritunggal. Todd E. Bolsinger yang saya sebutkan tadi bukunya It Takes a Church to Raise a Christian, dia berkata, the doctrine of the Trinity teaches us that since God
is a relationship, then we image God only in relationship. Ya. Karena doktrin Tritunggal mengajarkan kita bahwa Allah adalah Allah yang berrelationship, maka kita mencontoh Allah, mengikuti teladan Allah itu hanya di dalam konteks relationship juga. Nah, sejak awal saudara, sejak awal penciptaan manusia, Allah sebetulnya sudah merencanakan itu, bahwa manusia ciptaan yang termulia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Itulah sebabnya mari kita baca Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Waktu itu saudara, boleh dikata ciptaan Allah sudah hampir selesai. Alam begitu indah, bunga-bunga, pemandangan begitu indah. Binatang-binatang juga sudah diciptakan bermacam-macam, dan waktu itu jelas belum ada binatang buas saudara. Adam juga sudah diciptakan sebagai manusia pertama. Tapi apa yang dikatakan Allah dalam konteks seperti itu? Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman. Apa saudara? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat ini seringkali dipakai di dalam konteks pernikahan, saudara. Tapi sebetulnya secara lebih luas, ayat ini menunjuk rencana Allah bahwa manusia itu butuh sesama. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Tapi saudara, apa yang terjadi? Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, relasi antar manusia menjadi rusak, saudara. Tidak lama setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baru 2 orang di bumi, saudara, tidak akur. Makanya sekarang saya heran ya, sekarang berapa miliar jumlah orang di dunia? 6 miliar lebih. Ya, maklum saja tidak bisa rukun, saudara. Zaman itu baru 2 orang di bumi, saudara. Udah tidak bisa rukun, saudara. Kita lihat ayat yang ke-12 misalnya. Saat Allah tanya kepada Adam, "Loh, kamu kok bisa seperti ini? Siapa yang nyuruh kamu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Ya, udah nyalain istrinya, saudara. Tidak mau take responsibility. Gara-gara dia, Tuhan. Secara tidak langsung dia nyalakan Tuhan. Coba tidak ada dia. Nah, Tuhan ciptakan dia sih. Aku ikut jatuh. Saudara, apa yang terjadi setelah mereka punya anak? Nah, ini juga anak-anak generasi pertama di dunia. Bayangin saudara, belum ada yang lain. Cuma keluarga Adam dan Hawa. Anaknya siapa namanya? Kain dan Habil. Sebetulnya lebih dari itu, ya. Makanya saudara jangan bingung menikah dengan siapa ya mereka. Ya dengan saudaranya sendiri. Karena waktu itu mereka cuma ada mereka sendiri. Yang disebutkan memang namanya hanya Kain dan Habil. Apa yang terjadi dengan mereka? Pasal 4 ayat ke-8, saudara. Ini juga anak pertama, saudara, di bumi. Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Bayangin saudara, faktor apa? Kalau sekarang terjadi pembunuhan, ya bisa dianalisa dari faktor psikologis, faktor sosial dan sebagainya. Oh, itu pengaruh lingkungan, pengaruh nonton TV, banyak violence yang memang saudara ada betulnya. Tapi zaman itu saudara, tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, masalahnya apa? Hati. Dan ini yang seringkali psikologis miss, ya. Kondisi hati manusia yang sudah berdosa itu yang menjadi akar, saudara. Dan sampai hari ini akibat dosa, kita melihat, saudara, bagaimana relasi manusia diwarnai oleh iri hati, kesombongan, keegoisan, keserakahan, kebencian, kemarahan, dan kekerasan. Tidak usah jauh-jauh, saudara. 1 minggu ini saja coba.
Kalau saudara membaca